Hello viewers, welcome back to my channel. Halo pemirsa, semoga Anda yang nonton video ini selalu sehat, dan semoga juga selalu diberikan rezeki yang berkah, amin. Kali ini Mimin ingin berbagi info tentang sebuah perbedaan perkembangan teknologi web, yang mana pada era blockchain ini telah mengantarkan kita pada dua istilah perbedaan antara Web 2.0 atau yang sering disebut V2 dan Web 3.0 atau V3. Kini internet telah mengalami beberapa transformasi, dari iterasi pertama Web 1.0 hingga Web V3, yang merepresentasikan fase baru layanan internet dan cara pengguna berinteraksi dengannya. Untuk membandingkan perbedaan antara Web 2.0 dan Web 3.0, penting untuk memiliki pemahaman yang komprehensif tentang keduanya. Diskusi ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang perbedaan antara kedua versi web tersebut. Tetap terus nonton sampai selesai, agar tidak ketinggalan info menariknya. Oke, lanjut. Berikut dimulai dari generasi 1. Generasi 1 adalah World Wide Web (WWW), biasa disebut dengan Web 1.0. Internet telah mengalami berbagai tahap perkembangan sejak awal. Tahap pertama, Web 1.0, memperkenalkan halaman web statis yang menggambar konten dari server dan memberdayakan manusia untuk mengakses informasi dari mana saja. Generasi kedua adalah Web 2.0. Istilah Web 2.0 mengacu pada evolusi internet dari komunikasi statis satu arah menjadi pengalaman web yang dinamis dan interaktif. Dengan munculnya Web 2.0, internet telah mengalihkan fokusnya ke keterlibatan dan pengalaman pengguna, membuatnya lebih mudah bagi konsumen untuk berinteraksi dengan konten web. Generasi layanan online ini menekankan pentingnya konten buatan pengguna, serta kegunaan dan interoperabilitas pengguna akhir. Web 2.0 mempromosikan peningkatan partisipasi dan keterlibatan pengguna dalam transaksi peer-to-peer, meletakkan dasar bagi platform e-commerce dan media sosial. Selanjutnya, tampilan dan user experience website online, UI dan UX, menjadi prioritas dalam fase layanan internet ini. Web 2.0 mempromosikan operasi yang mulus dari beberapa layanan, merampingkan pengumpulan data dengan mendigitalkannya dan mengkonsolidasikan aplikasi di bawah satu titik akses. Pengembangan situs Web 2.0 difasilitasi dengan penggunaan AJAX dan JavaScript dalam teknologi web browser. Web 2.0 memungkinkan akses ke konten web dari TV, perangkat seluler, konsol multimedia, dan hampir semua perangkat jaringan. Juga dikenal sebagai jejaring sosial partisipatif. Pengguna sekarang dapat berpartisipasi dalam pembuatan dan berbagi konten yang responsif, yaitu dengan membuat aplikasi seperti media sosial, blog, dan lain-lain untuk mengakomodasi banyak pengguna untuk saling berkolaborasi. Berikut untuk kelebihan Web 3.0. Kelemahan Web 2.0 telah ditambal di Web 3.0, terutama perlindungan informasi pribadi. Di Web 2.0, hanya otoritas terpercaya yang memiliki server yang dapat mengontrol data pengguna. Di media sosial yang banyak penggunanya berinteraksi, data dan pengelolaan pengguna tersebut disimpan oleh pemilik aplikasi media sosial tersebut. Mengatasi masalah keamanan ini, Web 3.0 menghilangkan kebutuhan perantara terpusat dan memperkenalkan informasi di mana-mana, yaitu memanfaatkan enkripsi dan teknologi ledger terdistribusi. Web generasi ketiga, juga dikenal sebagai web semantik, memanfaatkan sistem metadata yang disempurnakan untuk meningkatkan kecerdasan buatan. Sistem metadata membantu mesin memahami bahasa. Dengan demikian, di Web 3.0, baik mesin maupun manusia akan dapat menemukan, berbagi, dan mengevaluasi data dengan mudah. Di luar keamanan dan penggunaan kecerdasan buatan, pengguna juga menikmati kekuatan visualisasi dan grafik 3D real-time, memberikan hasil yang akurat dengan kecepatan lebih cepat. Kesimpulan dari web evolution ke Web 3.0, sementara Web 1.0 membawa manusia ke dunia internet, penggunaannya tetap terbatas dan berpusat pada server. Selanjutnya, Web 2.0 memperkenalkan kemungkinan partisipasi manusia di dunia digital. Tampilan situs menjadi prioritas, dan kolaborasi antar pengguna semakin baik. Akhirnya di era Web 3.0, di mana semua orang mulai menggunakan internet. Terkait definisi Web 2.0 dan Web 3.0 adalah salah satu aspek terpenting untuk dipertimbangkan saat menjawab pertanyaan,
Apa perbedaan antara Web 2.0 dan Web 3.0? Jejaring sosial partisipatif, atau Web 2.0, adalah layanan online generasi kedua yang memungkinkan pengguna membaca dan menerbitkan. Web 3.0, di sisi lain, adalah generasi ketiga dari web, yang berfokus pada web semantik. Pada infrastruktur terdesentralisasi, ini terutama berfokus pada peningkatan komunikasi dan pemahaman antara manusia dan mesin. Fokus utama secara alami menarik perhatian ke fitur penting berikutnya yang mendeteksi perbedaan antara Web 2.0 dan Web 3.0. Tujuan Web 2.0 adalah untuk memungkinkan orang berinteraksi dengan materi di internet. Web 3.0, di sisi lain, mendorong pengguna untuk menjadi kontributor aktif konten internet. Web 3.0 adalah tentang menghubungkan pengetahuan, dan Web 2.0 adalah tentang menghubungkan orang. Pada skala yang lebih besar, fokus Web 2.0 terutama pada markup dan pengalaman pengguna akhir. Dengan mempromosikan peningkatan kepercayaan, keamanan, dan privasi, Web 3.0 mengalihkan fokusnya untuk memberdayakan pengguna. Sehingga Anda dapat melihat bagaimana area fokus merupakan faktor penting dalam Web 2.0 vs Web 2.0, Web 3.0. Sementara Web 2.0 terutama berfokus pada pembangunan komunitas, Web 3.0 adalah tentang pemberdayaan individu. Kecerdasan teknologi. Teknologi yang mendasari adalah poin perbedaan penting ketiga dalam membandingkan Web 2.0 dengan Web 3.0. Web 2.0 telah memainkan peran penting dalam penciptaan banyak teknologi baru. AJAX dan JavaScript adalah dua teknologi penting yang mendorong perluasan Web 2.0. Lebih jauh, dominasi CSS3 dan HTML5 dalam teknologi pendukung Web 2.0 dapat dilihat. Di sisi lain, Anda akan menemukan Web 3.0 yang mendukung penerapan teknologi mutakhir. Kecerdasan buatan, web semantik, dan protokol terdesentralisasi adalah teknologi utama yang menjadi dasar Web 3.0. Basis pengetahuan dan ontologi adalah dua teknologi yang lebih menonjol yang mendorong munculnya Web 3.0. Banyak jenis aplikasi. Poin penting lainnya yang perlu dipertimbangkan saat memutuskan apa perbedaan antara Web 2.0 dan Web 3.0 adalah jenis aplikasi yang terkait dengan setiap aplikasi. Aplikasi web dapat ditemukan dalam konteks Web 2.0. Aplikasi Web 2.0 antara lain mencakup halaman web dua arah, situs video, podcast, dan blog pribadi. Web 3.0, di sisi lain, mendukung pengembangan aplikasi cerdas yang dapat memanfaatkan kemampuan pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan. Lingkungan virtual multipengguna, portal 3D, dan game terintegrasi adalah contoh aplikasi Web 3.0. Terkait situasi data dan fitur, keadaan data juga merupakan aspek penting dari perbedaan antara situs-situs tersebut. Di lingkungan Web 2.0, data dimiliki oleh jaringan. Web 3.0, di sisi lain, menyiratkan kepemilikan fisik atas data dan kemampuan untuk membagikannya ke seluruh jaringan. Sorotan terakhir dari perbandingan Web 2.0 vs Web 3.0 jelas merupakan fungsionalitas. Web 2.0, selain memperkenalkan berbagai aplikasi web, juga memungkinkan interaksi yang lebih baik. Selain itu juga mengandalkan iklan interaktif. Web 3.0, di sisi lain, bergantung pada pemasaran perilaku dan menyediakan fitur dan aplikasi berbasis web yang cerdas. Faktanya, Web 3.0 menawarkan perpaduan yang sempurna antara teknologi web dan representasi pengetahuan. Demikian Sobat My Channel. Silahkan tuliskan pendapat Sobat di kolom komentar. Harapan Mimin, semoga video ini bermanfaat, dan dapat dukungan dari Sobat semua dengan tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol like jika suka, share juga bila diperlukan. Tetap semangat dan sampai jumpa di video berikutnya.